kita hari ini apa ya? Apa ya? Jadi, talk show kita kali ini akan membahas tentang kesehatan mental Gen Z dari dunia maya ke aksi nyata. Wah, seru tuh. Tapi pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Riantika Puriyama dengan teman saya Desi Milena Saidi. Kami di sini sebagai host yang akan menemani kalian pada talk show kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu isu yang sangat relevan dan penting bagi generasi muda saat ini, yaitu kesehatan mental. Yang kita tahu bahwa kehidupan di dunia maya memberikan banyak dampak terhadap kesehatan kondisi mental kita, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita ingin menggali lebih dalam mengenai topik ini. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mereka akan menemani kita pada talk show kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Putri Julita. Hai. Selamat datang Putri. Terima kasih Tika Dei sudah memberikan kesempatan saya dapat bisa bergabung di talk show hari ini. Narasumber kedua kita yaitu adalah Rahmiati Lamajo. Selamat datang Rahmiati. Selamat datang, terima kasih Tika Dei, Putri. Senang bisa bergabung di talk show hari ini yang membahas tentang mental Gen Z. Silakan para narasumber duduk. Oke, makasih. Terima kasih kepada semua narasumber. Oke, kita mulai saja diskusinya. Putri, kita tahu bahwa kesehatan mental menjadi salah satu isu yang cukup banyak dibicarakan, terutama di kalangan Gen Z. Apa yang Anda lihat sebagai tantangan utama bagi kesehatan mental mereka, khususnya terkait dengan dunia maya? Ya, memang dunia maya memberikan dampak yang sangat besar, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, dunia maya memberikan kesempatan untuk mengakses informasi, berinteraksi, dan menemukan komunitas yang mendukung. Namun, sisi negatifnya adalah adanya tekanan sosial yang sangat besar, terutama lewat media sosial. Banyak Gen Z merasa harus memenuhi standar-standar tertentu yang sering kali tidak realistis, seperti penampilan fisik, gaya hidup, atau pencapaian yang tampaknya sempurna. Hal ini bisa menambah kecemasan dan perasaan tidak cukup baik. Selain itu, ada juga fenomena FOMO atau fear of missing out, di mana mereka merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren atau aktivitas yang sedang viral. Ini menambah perasaan stres dan rendah diri. Wah, menarik sekali Putri. Kalau menurut kamu, Ami, bagaimana Anda melihat pengaruh dunia maya terhadap kesehatan mental Gen Z? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Nah, sebenarnya saya melihat dunia maya itu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi platform yang positif untuk berbagi pengalaman, dukungan, dan informasi mengenai kesehatan mental. Namun, di sisi lain, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa memperburuk kondisi mental seseorang. Misalnya, banyak yang membandingkan hidup mereka dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di Instagram maupun TikTok. Nah, saya sendiri berusaha untuk lebih jujur dan autentik dalam berbagi konten. Misalnya, saya sering membagikan cerita tentang perjuangan saya dengan kecemasan atau depresi, agar orang lain merasa tidak sendirian. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membangun komunitas yang mendukung, di mana orang bisa saling berbagi tanpa takut dihakimi. Begitu nih Katika Deis. Wah, benar sekali. Terkadang kejujuran dan keterbukaan bisa sangat membantu ya. Kalau Putri, dari sisi aktivis, apa langkah nyata yang bisa diambil oleh Gen Z untuk menjaga kesehatan mental mereka di dunia maya? Baik, makasih Kak Deis. Saya rasa salah satu langkah yang sangat penting adalah membatasi penggunaan media sosial atau setidaknya membuat waktu untuk detox digital. Gen Z perlu belajar untuk tidak terlalu tergantung pada dunia maya sebagai sumber kebahagiaan atau pengakuan diri. Sebagai contoh, mereka bisa
menetapkan batasan waktu harian untuk penggunaan media sosial dan memilih untuk lebih fokus pada kegiatan yang mendukung kesehatan mental seperti berolahraga, meditasi, atau sekedar menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman secara langsung. Selain itu, kita perlu membangun kesadaran bahwa tidak semua yang kita lihat di dunia maya itu mencerminkan kenyataan. Banyak sekali konten yang hanya menampilkan sisi baik atau sempurna saja, padahal kehidupan itu kompleks dan tidak selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat bahwa kesehatan mental kita lebih penting daripada bagaimana kita terlihat di media sosial. Wah, sangat bijak Putri. Menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata Memang kunci untuk kesehatan mental yang baik. Terus, kira-kira Ami, terkait dengan langkah-langkah yang telah disebutkan kamu sendiri dan Putri, apakah ada cara khusus bagi Gen Z untuk mengenali tanda-tanda stres atau masalah mental sejak dini? Tentu Tika, mengenali tanda-tanda stres atau gangguan mental sejak dini sangat penting. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan, misalnya perasaan cemas yang berlebihan, sering merasa lelah atau meski tidak melakukan aktivitas berat, perubahan mood yang drastis atau merasa terisolasi meskipun banyak teman di media sosial. Jika perasaan tersebut berlangsung cukup lama dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu adalah tanda bahwa seseorang perlu mencari bantuan. Bagi Gen Z, saya selalu menyarankan untuk tidak ragu berbicara dengan seseorang yang mereka percayai jika merasa tertekan atau cemas. Ini bisa berupa teman dekat, keluarga, atau bahkan seseorang profesional seperti psikolog atau psikiater. Semakin cepat masalah kesehatan mental dikenali, semakin cepat juga penanganannya. Itu tuh dengerin guys. Sangat penting untuk selalu mengutamakan kesehatan mental ya. Terima kasih banyak Untuk tips yang sangat bermanfaat, Ami dan Putri. Kira-kira dalam pengalaman kalian, apakah ada perubahan dalam cara Gen Z menyikapi kesehatan mental dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu? Jelas, ada perubahan yang signifikan. Dulu, banyak stigma terkait dengan kesehatan mental, apalagi di kalangan generasi muda. Namun, sekarang saya merasa lebih banyak orang, terutama Gen Z, yang lebih terbuka untuk membicarakan masalah mental mereka. Banyak yang sudah mulai sadar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Itu juga yang mendorong saya untuk lebih sering mengangkat topik ini di konten saya. Namun, beberapa tantangan tetap ada, meskipun ada lebih banyak kesadaran. Stigma dan ketakutan untuk mencari bantuan masih ada. Jadi, saya rasa penting untuk terus mendorong dialog terbuka agar kita bisa menghapus stigma tersebut. Wah, benar sekali Putri. Kesadaran dan keterbukaan adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif. Terakhir, Ami, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Gen Z yang mungkin sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka di dunia maya? Nah, pesan saya untuk teman-teman semua adalah kamu tidak sendirian. Mungkin dunia maya terlihat sempurna, tapi ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan tantangan mereka sendiri. Jangan ragu untuk mencari hubungan baik itu melalui teman, keluarga, atau bahkan profesional. Prioritaskan kesehatan mentalmu karena itu adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Terima kasih banyak Putri dan Ami. Untuk tips yang sangat bermanfaat ini, saya yakin Ini akan sangat membantu Gen Z dalam menghadapi tantangan di dunia maya dan di dunia nyata. sebelum kita menutup acara ini, mari kita ingat Bahwa kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, dengan lebih memahami dampak dunia maya terhadap kesehatan mental dan cara menghadapinya di dunia nyata, kita semua bisa menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan talk show kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk semua, terutama bagi Gen Z yang sedang berjuang menghadapi tekanan dari dunia maya. Sampai jumpa.